Pada akhir tahun 2023, ketika ketegangan meningkat antara Israel dan Hamas, sebuah kapal raksasa bergerak diam-diam memasuki Laut Tengah. Kapal ini bukanlah kapal biasa, melainkan salah satu mesin militer paling canggih dan mahal yang pernah dibangun dalam sejarah modern. Amerika Serikat mengirimkan aset militernya lebih dekat ke kawasan tersebut, termasuk salah satu kapal induk paling mutakhir yang dimiliki Angkatan Laut. Kapal induk ini dilengkapi dengan reaktor nuklir, sistem senjata berteknologi tinggi, serta pesawat tempur siluman generasi terbaru. Dengan nilai konstruksi mencapai 13,2 miliar dolar Amerika Serikat, kehadirannya bukan hanya sebuah simbol kekuatan global, melainkan juga pesan tegas kepada para lawan strategis Amerika. Setiap kali kapal ini tiba, keseimbangan di medan operasi bisa berubah secara drastis. Namun, apa sebenarnya yang membuat kapal ini begitu menakutkan di mata lawan? Dan mengapa banyak negara memandang serius kehadirannya? Mari kita telusuri bersama melalui pembahasan Navy Secret. Selama beberapa dekade, kapal induk kelas Nimitz telah mendominasi lautan dunia. Tetapi waktu terus berjalan dan teknologi juga ikut berkembang. Pada tahun 2007, Angkatan Laut Amerika Serikat memperkenalkan sebuah nama baru yang akan mendefinisikan ulang kekuatan maritim, kelas Gerald R. Ford. Kapal induk ini adalah yang pertama dari generasinya. Menggunakan tenaga nuklir, kapal ini dirancang tidak hanya untuk menghadapi tantangan masa kini, tetapi juga mampu bertahan dalam 50 tahun ke depan. Ia menggantikan peran USS Enterprise TPN-65 yang legendaris, menutup satu era kejayaan dan membuka era baru dalam sejarah Angkatan Laut Dunia. Setelah melalui lebih dari satu dekade, pengembangan dan investasi mencapai 113 miliar dolar Amerika Serikat. Kapal induk kelas Ford resmi beroperasi pada tahun 2017. Kehadirannya menjadi lompatan besar dalam desain dan strategi militer laut. Dibandingkan dengan pendahulunya, Ford membawa 23 peningkatan utama, mulai dari sistem radar generasi baru, sistem peluncuran elektromagnetik untuk pesawat, hingga jaringan listrik yang lebih efisien. Struktur menara pengendali island dibuat lebih kecil, sehingga memberi ruang lebih luas di dek penerbangan. Rancangan lambungnya juga ditingkatkan demi stabilitas serta kemampuan menyerap deteksi radar. Di dalamnya terdapat dua reaktor nuklir Bechtel A-1B yang mampu menghasilkan total 700 megawatt listrik, 3 kali lebih besar dibanding kapal induk kelas Nimitz. Energi sebesar itu bahkan cukup untuk memasok listrik bagi sebuah kota kecil di Amerika. Dengan panjang 335 meter, tinggi 76 meter, dan bobot mencapai 100.000 ton, Ford benar-benar sebuah mahakarya teknologi modern. Dek raksasanya sanggup menampung hingga 95 pesawat tempur dan helikopter, menjadikannya bukan sekadar pangkalan udara terapung, tetapi juga sebuah kekuatan udara lengkap di tengah laut. Armada udara yang dibawa pun luar biasa. Ada jet tempur F-35C Lightning II yang siluman dan supersonik, pesawat legendaris F-15 serta A-10 untuk dukungan jarak dekat hingga UAP, pesawat nirawak, yang dapat menjalankan misi pengintaian maupun serangan presisi. Bila digabungkan, seluruh armada ini memberi fleksibilitas besar, mulai dari penguasaan udara, operasi elektronik, hingga pencegahan ancaman di laut. Menariknya, meski memiliki ukuran raksasa, Ford justru membutuhkan hampir 900 kru, lebih sedikit dibanding kapal sebelumnya, berkat sistem otomatisasi tingkat tinggi. Hal ini bukan hanya efisien, tetapi juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kapal ini bahkan disiapkan untuk mengintegrasikan teknologi masa depan, seperti senjata berbasis energi terarah, drone swarm, hingga sistem hipersonik yang kini masih dalam tahap pengembangan. Kekuatan sebuah kapal induk tidak hanya terletak pada banyaknya jet tempur yang dibawa, melainkan juga pada kemampuannya beradaptasi dengan tantangan masa depan. Itulah mengapa USS Gerald R. Ford disebut sebagai kapal induk paling kuat di dunia saat ini. Kekuatan kapal induk kelas Ford tidak hanya terletak pada armada udaranya, tetapi juga pada sistem pertahanannya yang dirancang berlapis-lapis. Seluruh kapal pada dasarnya diubah menjadi sistem pertahanan pintar yang mampu mendeteksi, melacak, dan menetralisir ancaman sebelum menjadi masalah nyata. Salah satu inti pertahanan Ford adalah sistem Close-in Weapon System atau CIWS Phalanx. Ini merupakan lapisan perlindungan terakhir yang sangat vital. Meriam Gatling 6 laras yang dikendalikan radar ini dapat menembakkan hingga 4.500 peluru per menit, menciptakan dinding proyektil untuk menghentikan ancaman seperti rudal jelajah atau drone bersenjata sebelum mencapai badan kapal. Namun, inovasi Ford tidak berhenti pada peluru. Masa depan pertahanan juga terletak pada cahaya. Kapal ini diperlengkapi dengan sistem senjata laser buatan Lockheed Martin
sebuah teknologi energi terarah yang mampu menonaktifkan target dari jarak lebih dari 3,5 km dengan kecepatan luar biasa. Selain itu, Ford juga dilengkapi dengan sistem peluncur rudal RIM-16 Rolling Airframe Missile. Sistem kompak ini membawa 20 rudal pencegat berkecepatan tinggi, masing-masing mampu terbang lebih dari 3.500 km per jam. Dirancang khusus untuk menghadapi ancaman yang sangat gesit, seperti rudal anti kapal modern dan pesawat nirawak. Sistem ini menambah lapisan perlindungan ekstra. Di luar sistem senjata, Ford juga membawa teknologi untuk mempercepat dan mempermudah operasi udara. Elevator pesawat seberat 65 ton dapat mengangkat jet tempur dan perlengkapan dari dalam lambung kapal menuju dek penerbangan dengan kecepatan tinggi. Kokpit penerbangan yang didesain ulang pun memungkinkan proses lepas landas dan pendaratan lebih halus. Sangat penting untuk mengoperasikan jet siluman F-35 atau helikopter berat seperti Apache. Sementara itu, sistem elevator senjata yang baru dirancang dengan material tahan api dan tahan benturan memungkinkan persenjataan dikirim ke dek dengan jauh lebih cepat. Hal ini meminimalisasi waktu jeda antar peluncuran dan memastikan kesiapan yang berkelanjutan. Pada musim panas 2021, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan sebuah uji coba besar yang dikenal sebagai Full Ship Shock Trial. Kapal induk USS Gerald R. Ford CPN-78 yang baru beroperasi diledakkan dengan muatan setara 40.000 pon TNT di lepas pantai Florida untuk mensimulasikan dampak serangan torpedo maupun rudal balistik. Hasilnya mengejutkan. Kapal tetap berdiri kokoh tanpa kerusakan kritis dan tanpa kegagalan sistem utama. Pesan yang dikirim ke dunia jelas, kapal ini dibangun untuk bertahan. Mantan Menteri Pertahanan, Lloyd Austin, pernah menegaskan dalam sebuah konferensi pers bahwa kapal induk kelas Ford tidak hanya dirancang untuk beroperasi, tetapi juga untuk bertahan hidup di lingkungan yang paling berat. Ini adalah bukti nyata bagaimana rekayasa Amerika mampu menciptakan kapal yang siap menghadapi tantangan masa depan. Salah satu inovasi paling revolusioner dari Ford adalah Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS). Sistem ini menggunakan tenaga elektromagnetik murni untuk meluncurkan pesawat dengan presisi tinggi. Tidak ada lagi uap air, tidak ada limbah, hanya energi kinetik yang bersih dan kuat. EMALS memungkinkan peluncuran pesawat setiap 45 detik bahkan dalam kondisi operasi berat. Laksamana muda Brian Corey yang memimpin pengujian operasional kapal ini menyatakan bahwa EMALS mengubah cara angkatan laut menjalankan operasi udara. Teknologi ini memberi fleksibilitas luar biasa, dari jet tempur siluman hingga drone pengintai. Dengan jangkauan peluncuran yang lebih luas dan tempo operasi yang tiada banding, kapal induk ini menjadi pusat kekuatan udara yang tiada duanya. Setelah serangkaian uji coba tersebut, Angkatan Laut Amerika Serikat memastikan bahwa USS Gerald R. Ford dapat bertahan dan terus beroperasi meskipun menghadapi ancaman modern, termasuk rudal anti kapal, rudal balistik jarak jauh, dan bahkan sistem hipersonik yang kini mulai dikembangkan oleh beberapa negara besar. Dengan armada udara yang terdiri dari FA-18I F Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Advanced Hawkeye, hingga jet tempur siluman F-35C Lightning II yang dipersenjatai dengan rudal jarak jauh. EIM-174B USS Gerald R. Ford mampu mendeteksi, mengunci, dan menetralisir ancaman sebelum mendekati kapal induk. Namun, pertahanan hanyalah setengah dari kekuatan sebenarnya. Ford ibarat sebuah pedang bermata ganda, tidak hanya melindungi, tetapi juga memiliki kemampuan ofensif jarak jauh. Dari ratusan kilometer, kapal ini dapat menargetkan kapal lawan, sistem peluncur rudal, hingga fasilitas penting di darat dengan presisi tinggi. Baik melalui peluncuran rudal anti kapal jarak jauh AGM-158C, penggunaan senjata presisi modern, maupun bom pintar jenis quick seeing, Ford dirancang untuk memastikan operasi dapat dikendalikan sebelum konflik berkembang lebih jauh. Tidak hanya itu, kapal induk ini juga mampu menjalankan misi kemanusiaan, mengevakuasi warga sipil, mengirim bantuan darurat, hingga melakukan operasi anti kapal selam dengan helikopter 46R. Seahawk dan pesawat tiltrotor 42B Osprey USS Gerald R. Ford CPN-78 merupakan ujung tombak armada laut Amerika Serikat. Namun, di balik kapal induk ini berdiri formasi tempur yang menjadikannya sebuah benteng terapung raksasa. Salah satunya adalah Carrier Strike Group 12 yang diperkuat oleh kapal penjelajah berpeluru kendali kelas Ticonderoga USS Normandy.
Kapal ini adalah tulang punggung kekuatan tembakan strategis kelompok tersebut. Dirancang sebagai kapal perang multiguna, USS Normandy membawa sistem tempur Aegis canggih yang terintegrasi dengan peluncur vertikal VLS. Dari sistem ini, kapal mampu meluncurkan rudal jelajah Tomahawk, rudal pertahanan udara standar, serta rudal anti kapal selam. Dengan jangkauan serangan lebih dari 1000 km, Normandy dapat menargetkan radar, landasan udara, dan pusat komando lawan, bahkan sebelum mereka menyadari ancaman datang. Pada tahun 2023, analis pertahanan Barbara Starr dari CNN menegaskan, USS Normandy sering menjadi kapal pertama yang membuka tembakan dalam latihan gabungan. Kapal ini bukan hanya pelindung, tetapi ibarat penembak jitu global yang dapat membentuk medan operasi sebelum jet pertama lepas landas dari kapal induk. Selain itu, Normandy juga memiliki peran penting dalam koordinasi pertahanan rudal, khususnya terhadap ancaman rudal jarak jauh dan hipersonik. Hal ini membuat kehadirannya sangat vital di kawasan yang sensitif, seperti Timur Laut Tengah dan kawasan Indo-Pasifik. Mendampingi Normandy, ada USS Ramage, kapal perusak kelas Arleigh-Burke, yang dikenal sebagai penjaga udara bagi Carrier Strike Group 12. Kapal ini dilengkapi dengan radar A/SPY-1D, sonar mutakhir, serta sistem tempur yang berfokus pada rudal pencegat SM-2, SM-6, dan ISSM. Dengan keunggulan di bidang pertahanan udara, AAW, dan pertahanan rudal balistik, Ramage menjadi salah satu kapal paling diandalkan. Radar multifrekuensi yang dibawanya mampu mendeteksi ancaman udara dari jarak puluhan kilometer, sekaligus mengordinasikan respons dengan kapal lain dalam formasi hampir secara real time. Dalam sebuah laporan NBC pada tahun 2024, jurnalis militer Courtney Kube menyebut kapal perusak USS Ramage sering digambarkan para pelaut sebagai mata dan refleks armada. Jika ada sesuatu yang bergerak cepat di udara, baik rudal maupun pesawat, Ramage biasanya adalah kapal pertama yang melihat dan mengatasinya. Selain keunggulan tersebut, Ramage juga berperan penting dalam mengawal armada melewati jalur sempit dan rawan, seperti terusan Suez dan Selat Hormuz, di mana konsentrasi ancaman laut sering kali meningkat. Dan yang tidak kalah penting, ada USS McFaul, DDG-74, kapal perusak lain dari kelas Arleigh-Burke, yang dijuluki sebagai pemburu senyap. Kapal yang mengisi peran kunci dalam operasi strategis kelompok tempur ini Kapal perusak kelas Arleigh-Burke, nomor lambung 2IA, dirancang dengan kemampuan multimisi yang sangat fleksibel. Kapal ini mampu melaksanakan operasi anti kapal selam, operasi melawan kapal permukaan, hingga mendukung serangan darat. Untuk menunjang perannya, kapal ini dilengkapi dengan Vertical Launching System, VLS, peluncur torpedo, rudal anti kapal selam, serta dek pendaratan helikopter yang dapat mengoperasikan helikopter 40.060R Seahawks. USS McFaul menjadi sorotan karena kinerjanya yang menonjol dalam operasi nyata di laut. Berkat kemampuan manuver yang tinggi serta teknologi sonar yang telah diperbarui, kapal ini mampu beroperasi di perairan dekat pantai dengan efektif. Dengan sistem tersebut, McFaul bisa mendeteksi kapal selam berbahan bakar diesel yang beroperasi di wilayah pesisir lawan, lalu melakukan pelacakan dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Dalam sebuah artikel pertahanan pada tahun 2023, analis Angkatan Laut David Larder menggambarkan McFaul sebagai kapal perusak yang berkembang kuat di tengah situasi kompleks. Ia bisa muncul di radar pada suatu hari hanya sebagai kapal pengawal, namun di hari berikutnya sudah berada jauh di belakang garis pertahanan musuh, berperan dalam misi pelacakan kapal selam atau meluncurkan rudal Tomahawk. Pembaruan terbaru pada McFaul juga memberikan keunggulan baru, yakni integrasi sistem peperangan elektronik modern, menjadikannya semacam pemburu digital di medan tempur maritim masa kini. Sementara itu, kapal perusak terbaru dalam gugus tempur 12, yakni USS Thomas Hudner, menghadirkan gambaran masa depan operasi laut ke dalam kenyataan hari ini. Hudner merupakan salah satu kapal yang mengadopsi teknologi Flight UA terbaru, menggabungkan sistem yang sudah teruji dengan inovasi eksperimental, termasuk pertahanan siber, deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan, serta integrasi radar mutakhir. Hudner diperlengkapi dengan radar A/SPY-6, sebuah sistem multi-channel canggih yang dapat secara bersamaan melacak rudal balistik, rudal jelajah, maupun pesawat. Sistem ini juga dapat terhubung dengan pesawat peringatan dini berbasis udara seperti A-2D Hawkeye. Desainnya yang semakin sulit terdeteksi radar membuat kapal ini memiliki jejak elektromagnetik yang sangat rendah, sementara seluruh sistemnya sudah dirancang untuk kompatibel dengan senjata generasi berikutnya.
termasuk senjata berbasis energi terarah dan modul AI yang mendukung operasi jaringan. Selain itu, Hudner kerap menjalankan fungsi penghubung data, mengendalikan drone secara jarak jauh, meneruskan komunikasi satelit, serta memetakan ancaman elektromagnetik secara real time. Di sisi lain, laut lepas tidak mengenal batas, dan USS Gerald R. Ford memang tidak pernah dibuat hanya untuk beroperasi di dekat pangkalan. Kapal induk ini dibangun untuk berlayar kemana saja, menampilkan kekuatan, sekaligus membentuk dinamika kawasan hanya dengan kehadirannya. Dari Atlantik Utara hingga Mediterania Timur, setiap penempatannya bukan sekadar operasi militer, melainkan pesan strategis yang disampaikan melalui baja, didukung oleh 700 megawatt tenaga nuklir. Pada tahun 2022 hingga 2023, Gerald R. Ford memimpin sejumlah latihan multinasional berskala besar di Samudra Atlantik. Dalam latihan Steadfast Defender, kapal induk ini berkoordinasi erat dengan Angkatan Laut Inggris dan Kanada untuk mensimulasikan operasi udara dan laut gabungan dalam skenario intens. Di perairan dingin Laut Norwegia, Ford juga berpartisipasi dalam Arctic Force, melaksanakan latihan anti kapal selam di bawah cuaca ekstrim, membuktikan kesiapan tempurnya di kondisi paling keras. Setelah itu, hadir operasi Neptune Strike dan Neptune Shield bersama Kroasia, Italia, serta negara-negara NATO lainnya. Di sana, Gerald R. Ford menunjukkan kapasitasnya untuk memimpin armada yang menempuh ribuan mil laut. Pada Oktober 2023, ketika ketegangan meningkat di kawasan Timur Tengah, kapal induk ini segera dikerahkan ke Mediterania Timur untuk memperlihatkan daya tangkalnya. Meskipun kapal induk ini belum pernah melakukan serangan apapun, kehadirannya saja sudah terasa di seluruh kawasan. Dengan seluruh armada, udara CP Ewa 8 yang selalu siaga dan kelompok tempur kapal induk ke-12 yang berpatroli di perairan, USS Gerald R. Ford melaksanakan patroli udara gabungan, memantau pergerakan Angkatan Laut Iran, serta mendukung berbagi informasi intelijen bersama para sekutu. Menurut laporan Orin Lieberman dari CNN, Ford bahkan tidak perlu melepaskan satu tembakan pun. Hanya dengan berada di sana, situasi langsung berubah. Pesawat pengintai Rusia sempat berputar mengelilingi kelompok kapal ini, sementara pasukan proksi Iran mendadak menjadi lebih tenang. Dalam hitungan hari, sebuah titik panas yang berpotensi kacau berubah menjadi situasi terkendali hanya karena kehadiran kapal induk tersebut. Walaupun Ford belum secara resmi ditempatkan di Laut Merah atau Selat Hormuz, para perencana Angkatan Laut alisalas sejak lama sudah memprediksi kemungkinan ketegangan di kawasan tersebut, dan Ford memang dirancang untuk menghadapinya. Kawasan itu terkenal dengan strategi swarm atau taktik kapal kecil yang bergerak berkelompok, ranjau laut, serta rudal anti kapal jarak jauh milik Iran. Dalam latihan rahasia berskala besar, USS Gerald R. Ford berulang kali mensimulasikan operasi di tengah skenario peperangan asimetris, termasuk menghadapi serangan drone secara massal dan gangguan elektronik. Ketika berlatih bersama Angkatan Laut Prancis serta mitra dari negara-negara Teluk, Ford menguji kemampuan merespons dalam waktu nyata terhadap aksi penggangguan maupun peluncuran rudal simulasi dengan mengoperasikan sistem pertahanan modern seperti CAWS Phalanx hingga uji coba pengendalian drone. Dengan demikian, Ford bukan hanya sekadar benteng pertahanan, tetapi juga simbol dominasi strategis yang menentukan. Ketika waktunya tiba, kapal ini siap mengubah ketegangan menjadi kendali, dan kendali menjadi kestabilan. Salah satu misi paling simbolis dari Gerald R. Ford adalah ketika berlayar menuju lingkar Arktik sebagai bagian dari inisiatif kesiapan perang utara NATO. Berlayar di laut beku dengan kondisi GPS yang terganggu, kapal ini membuktikan daya tahan dan kemampuan adaptasinya. Bekerja sama erat dengan kapal fregat Norwegia dan Angkatan Laut Kanada, skuadron udara Ford melakukan patroli di atas Greenland, Islandia, Inggris, hingga Gap GUK, sebuah jalur strategis yang sejak lama diawasi kapal selam Rusia. Misi ini bukan hanya untuk menyesuaikan diri dengan iklim ekstrim, tetapi juga untuk menyampaikan pesan diplomatik ke Moskow bahwa Angkatan Laut Alesala tetap mampu menunjukkan kekuatan bahkan di kawasan yang dianggap dekat dengan Rusia. Seorang analis pertahanan menegaskan, bagi Rusia, Arktik adalah wilayah mereka. Namun Ford berhasil menjadikannya sebagai arena bersama. USS Gerald R. Ford dikenal sebagai kapal perang termahal dalam sejarah manusia. Namun untuk benar-benar memahami nilainya, tidak cukup hanya melihat harga, reaktor nuklir, jet tempur siluman, atau 95 pesawat yang dibawanya. Ford tidak dibangun sekadar untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk medan pertempuran. Bahkan sebelum sebuah tembakan dilepaskan, di era modern, konflik tidak selalu diumumkan secara terbuka. Mereka sering berlangsung dalam bayangan,
melalui sanksi ekonomi, serangan siber, penggunaan kelompok perantara, hingga operasi intelijen. Dalam situasi eskalasi sunyi semacam ini, Ford hadir sebagai sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar platform militer. Ia menjadi sinyal strategis tertinggi, kekuatan yang memengaruhi diplomasi, psikologi, dan politik hanya dengan kehadirannya. Dimanapun kapal induk ini berlabuh, dunia memperhatikannya. Di Asia Timur, kehadirannya menjadi penyeimbang terhadap ambisi maritim yang terus berkembang. Sementara di kawasan Arktik, Ford menantang klaim dominasi strategis Rusia. Di Timur Tengah, kehadirannya menjadi penyeimbang penting yang mampu mencegah eskalasi, serta menjaga stabilitas di kawasan yang sering dilanda ketegangan. Kapal induk USS Gerald R. Ford tidak hanya membawa persenjataan, tetapi juga sebuah pesan strategis. Ia bukan sekadar alat militer, melainkan simbol kekuatan geopolitik yang mampu mengubah keseimbangan kekuasaan di lautan. Bagi sekutu Amerika Serikat, Ford adalah bukti nyata dari komitmen yang tidak tergoyahkan, sebuah jaminan bahwa Washington tetap berperan aktif dalam menjaga keteraturan global. Sementara bagi pihak yang berseberangan, kehadiran kapal ini menjadi pengingat akan ancaman yang selalu bergerak, terlihat, dan sulit diabaikan. Dalam era konflik asimetris yang semakin mendominasi, kemampuan Ford jauh melampaui operasi serangan konvensional. Ia memainkan peran penting dalam misi intelijen internasional, di mana kekuatan militer dipadukan dengan pengawasan, sinyal intelijen, dan dominasi elektronik. Dengan radar multifrekuensi canggih, sistem peperangan elektronik modern, serta teknologi pengacau sinyal, Ford dapat berfungsi sebagai pusat intelijen terapung. Dalam beberapa insiden tegang, kapal ini digunakan untuk mengganggu komunikasi lawan di Mediterania dan Laut Merah, memantau aktivitas drone asing yang berusaha menembus pertahanan armada AE LAM, hingga melacak kapal selam yang dicurigai melakukan operasi bawah laut terhadap kabel komunikasi internasional. Pada tahun 2023, sejumlah pejabat Pentagon yang dikutip oleh NBC dan Politico mengonfirmasi bahwa unit perang elektronik Ford memainkan peran penting dalam mendeteksi upaya sabotase jalur logistik Israel yang diduga melibatkan jaringan asing. Informasi tersebut memungkinkan Mossad dan pasukan khusus Angkatan Laut Ari Atlas mencegah rencana tersebut sebelum dijalankan. Seorang komandan CENTCOM yang diwawancarai CNN menyebut Ford sebagai markas terapung yang tidak hanya menampung pesawat tempur, tetapi juga menjadi pusat dominasi intelijen modern. Ia menambahkan, ketika kita ingin mengubah ketidakpastian menjadi kejelasan, langkah pertama adalah mengirim Ford. Hal yang membedakan Ford dari kapal induk lain bukan hanya kekuatan tempurnya, tetapi juga efek psikologis yang ditimbulkannya. Bayangkan seorang komandan lawan sedang merencanakan operasi besar. Tiba-tiba data satelit menunjukkan bahwa CVN-78 telah memasuki wilayah perairan Anda. Seketika rencana berubah, waktu berubah. Biaya strategis menjadi tidak pasti dan bisa berujung pada konsekuensi yang tidak diinginkan. Inilah kekuatan sebenarnya, ketidakpastian. Ford tidak selalu perlu melancarkan serangan untuk memengaruhi jalannya konflik. Radar canggihnya mampu menjangkau lebih jauh, jet tempurnya bergerak lebih cepat, sistem jaringannya merespons dalam hitungan milidetik, dan kehadirannya sendiri memaksa lawan untuk menimbang ulang langkahnya. Seperti yang pernah dikatakan Jenderal James Mattis, kadang-kadang kehadiran itu sendiri sudah merupakan strategi. Jika pencegahan gagal, maka kapal ini sudah siap menyelesaikan apa yang tidak bisa dicapai diplomasi. Itulah gambaran yang ingin Navy Secret bagikan kepada Anda hari ini. Sebuah analisis mendalam yang didukung oleh pandangan para pakar militer dan peneliti politik. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar kami untuk menghadirkan lebih banyak konten yang informatif dan berkualitas. Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan nantikan video kami berikutnya. Sampai jumpa!